Hai, nama saya Makantenius, NIM saya 19190203. Perkenalkan, nama saya Melisa Juanda, NIM saya 19190174. Nama saya Isabella Lauren, NIM saya 1919-0299. Perkenalkan, nama saya Kelvin Darmawan dari kelas 4 PHP 52B dengan NIM 1919037. Perkenalkan, nama saya Shannon Lasha Verti Susilo, NIM saya 19190157. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atala Karim Soekarno, NIM saya 1919148. Saya dari kelas 4 PHP 52B. Saya dari perwakilan kelompok 3, dan pada video singkat ini saya akan menjelaskan bagian-bagian penting dari klasifikasi diet junk food vegan. Klasifikasi sendiri berarti pengkategorian atau pengelompokan, dan pada diet junk food vegan ini kategorinya terbagi menjadi dua, yaitu fresh junk food vegans dan juga processed junk food vegans. Bedanya adalah kalau fresh junk food vegans dibuat oleh manusia, secara langsung, secara segar, tanpa menggunakan bahan kimia apapun. Dan kalau proses junk food vegans itu, dia dibuat oleh mesin, dan dia menggunakan bahan kimia seperti pengawet. Dan kali ini saya akan membahas tentang karakteristik, populasi, dan substitusi. Karakteristik adalah di mana suatu pembedaan dari jenis yang satu dengan jenis yang lainnya. Di gambar tersebut ada dua burger, yaitu burger vegan dan juga burger biasa. Karakteristik dari burger vegan adalah di mana bentuknya tidak semenarik dengan burger biasa. Lalu juga rasanya pasti rasa sayuran, tidak memiliki kandungan hewani, jelas karena orang yang mengkonsumsi junk food vegan umumnya hanya mengkonsumsi nabati saja, tidak hewani. Lalu memakai daging buatan. Daging buatan tersebut dibuat dengan olahan tempe. Karakteristik dari burger biasa adalah di mana bentuknya membuat kita tergoda, lalu juga rasa yang sangat khas membuat kita kecanduan karena bumbunya sangat gurih dan juga enak. Lalu memiliki kandungan hewani dan nabati, dan juga memakai daging asli seperti daging ayam, sapi, dan lain-lain. Selanjutnya ada substitusi. Substitusi adalah pengganti dari daging tersebut. Misalkan olahan tempe. Olahan tempe yang dijadikan sebagai daging buatan ini bisa diganti menjadi 3 jenis ini. Ada kacang, alpukat, dan juga ubi. Nah, kacang ini bisa dijadikan selai. Manfaatnya adalah menghilangkan stres dan juga meningkatkan kinerja otak. Lalu juga ada alpukat. Nah, alpukat ini adalah memberikan efek kenyang lebih lama. Jadi, jika alpukat memiliki efek kenyang lebih lama, berarti Anda bisa dapat berolahraga, lalu tidur cukup, dan juga BAB lancar. Lalu ada ubi. Ubi sama kacang sama karena maksud saya adalah bisa dijadikan selai. Yang ketiga adalah populasi. Nah, kita ambil dari sedikit saja. Di Amerika Serikat, dari 328,2 juta jiwa, hanya 5% saja yang menerapkan junk food vegan. Bisa dilihat dari PPT tersebut, hanya 5% saja. Mungkin karena dari 328,2 ini tidak mampu untuk menjalankan sebagai junk food vegan. Maksudnya adalah di mana mereka tidak sanggup untuk memakan makanan junk food vegan karena belum terbiasa atau memang belum waktunya. Karena wajar saja jika orang yang langsung memakan burger tersebut, burger vegan, pasti akan tidak suka atau tidak terbiasa. Mungkin makanya hanya ada 5% saja orang yang mengkonsumsi atau menerapkan junk food vegan. Akan menjelaskan outcomes dari junk food vegan diet. Outcomes merupakan hasil, dampak, manfaat, atau perubahan yang diterima dari diet. Diet vegan junk food dapat dilihat dan dirasakan hasilnya jika dijalani dalam jangka waktu yang panjang. Nama dietnya sendiri mengandung kata junk food yang seringkali disebut sebagai makanan tidak sehat. Namun jika kita belum terbiasa atau sudah bosan dengan jenis vegan diet lainnya, kita bisa menjalani vegan junk food diet. Tetap bisa memakan makanan yang seperti junk food dan mempunyai hasil yang positif bagi tubuh. Misalnya mengganti meat burger dengan veggie burger atau grill portobello. Pertama ada weight loss dan physical outcomes. Segala jenis diet dapat menurunkan berat badan dan menjadikan bentuk tubuh menjadi ideal, termasuk vegan junk food diet juga dapat menurunkan berat badan jika dijalankan dengan cara yang benar dan sehat, yaitu tetap memperhatikan asupan kalori per harinya dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh.
Nah, menurut studi dari Loma Linda University Amerika Serikat, berat badan vegan lebih ringan 13,6 kg daripada non-vegan. Dan menurut banyak studi yang saya ambil sumbernya dari website Healthline, vegan diet lebih efektif dalam menurunkan berat badan dibandingkan diet yang lainnya seperti AHA diet. Dan orang yang menjalani diet vegan memiliki indeks massa tubuh atau BMI yang lebih rendah daripada diet lainnya. Selanjutnya ada health outcomes. Salah satu alasan orang menjalani diet ini adalah karena mereka juga memperhatikan kesehatan. Diet vegan junk food dapat meningkatkan kesehatan jantung karena makanan vegan seperti sayur-sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan lebih rendah lemak jenuh dan juga tinggi serat sehingga dapat menjaga kesehatan jantung. Selain itu, BMI seorang vegan juga lebih rendah dan hal ini menghindari faktor risiko utama penyakit jantung yaitu obesitas. Studi observasi membandingkan vegan memiliki risiko kematian akibat penyakit jantung 42% lebih rendah dan dapat mengurangi risiko penyakit jantung sebesar 46%. Selanjutnya yang kedua, penelitian tahun 2017 menyebutkan bahwa pola makan vegan dapat mengurangi seseorang terkena kanker sebesar 15% karena makanan kaya serat dan vitamin. Selain itu, makanan yang mengandung banyak kedelai dapat melindungi perempuan terkena kanker payudara. Berdasarkan The National Cancer Institute, vegan dapat mengurangi risiko terkena kanker payudara sebesar 20-30%. Dan yang ketiga, menurut review pada tahun 2019, pola makan vegan dapat mengurangi risiko terkena diabetes tipe 2 dan dapat mengontrol kadar glukosa daripada diet lainnya. Namun, jika salah mengkonsumsi makanan dalam menjalani diet justru membawa dampak negatif bagi kesehatan. Misalnya, terlalu banyak mengkonsumsi garam dalam membuat makanan junk food vegan diet akan menyebabkan penyakit seperti stroke dan gagal jantung. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dan pintar dalam memilih makanan. Sekarang kita memasuki bagian 7 days meal plan. Nah, untuk kalori yang dibutuhkan untuk laki-laki dewasa itu normalnya per hari adalah 2.500 kalori. Sedangkan untuk wanita dewasa, kalori yang dibutuhkan itu per harinya itu minimal 2.000. Nah, untuk menurunkan setengah kilo berat badan itu, kalori yang harus kita kurangi biasanya per harinya itu 500-750 kalori. Sehingga normalnya kalau kita mau menurunkan berat badan secara maksimal, kalori yang normal untuk kita konsumsi itu 1.500 sampai 1.800 kalori per hari. Untuk hari pertama, sarapannya itu ada buah alpukat dan teh hijau. Nah, kalori yang dikandung dalam dua makanan ini ada 342 kalori. Proteinnya itu ada 4,02. Makan siangnya ada gado-gado. Gado-gado itu terdiri dari kentang, buncis, wortel, kerupuk, sambal kacang. Nah, kalori yang dikandung dalam gado-gado ini ada 312,5. Untuk protein yang didapetin juga ada 8,8. Untuk makan malamnya ada sereal dan susu almond. Kalori yang dikandung dalam hidangan ini adalah 250 kalori, sedangkan protein yang didapat ada 10. Untuk hari kedua, sarapannya ada kentang goreng dan teh tawar hangat. Nah, kalori yang dikandung dari hidangan ini ada 310 kalori, sedangkan protein yang dikandung dalam hidangan ini ada 15. Untuk makan siangnya ada sop tofu mie. Sop tofu mie ini terdiri dari tofu, mie yang terbuat dari tepung, brokoli, wortel, kubis, dan nasi merah. Total kalori yang dikandung dalam hidangan ini ada 376 kalori. Sedangkan protein yang dikandung ada 21,9 protein. Untuk makan malamnya ada kentang rebus dan mayones vegan. Nah, kalori yang dikandung dalam makanan ini ada 345 kalori, sedangkan protein yang didapat ada 4,13. Hari ketiga, sarapannya ada apel, kacang almond, dan jus tomat. Kalori yang dikandung dalam 3 hidangan ini ada 366 kalori, sedangkan protein yang dikandung ada 8,88. Makan siangnya ada tofu orak-arik dengan sayur bayam. Kalori yang dikandung dalam makanan ini ada 301 kalori, sedangkan protein yang dikandung oleh hidangan ini ada 13,3. Untuk makan malamnya ada roti pisang, jus nanas, dan tempe. Kalori yang dikandung dalam 3 hidangan ini ada 448 kalori. Sedangkan protein yang dikandung oleh hidangan ini ada 9,68. Hari ini saya akan melanjutkan hari keempat penjelasan tentang 7 day meal. Untuk sarapan pertamanya, kita menggunakan roti selai dan wedang jahe. Di mana roti selai dan wedang jahe memiliki total kalori 370 kalori dan memiliki protein sejumlah 6 gram. Dan untuk makan siangnya, kita menggunakan sushi roll vegan dan salad sayur. Di mana sushi roll vegan berisikan dengan nasi sushi dan diisi dengan sayuran
seperti mentimun. Dan salad sayurnya adalah salad kubis atau bisa diganti dengan sayur-sayuran lainnya. Dan total kalori sushi raw vegan dan salad sayur memiliki jumlah 359 kalori dan memiliki protein 5,9 gram protein. Dan untuk makan malamnya kita menyarankan dengan pisang dan wedang ronde, di mana pisang dan wedang ronde memiliki total kalori 355 gram kalori dan memiliki jumlah protein 5,81 gram protein. Untuk hari kelima kita menggunakan roti serikaya dan jus apel untuk sarapan pagi, di mana roti dengan isi selai serikaya dan jus apel memiliki jumlah kalori 346 kalori dan memiliki jumlah protein yaitu 6,19 gram protein. Dan untuk makan siangnya kita menggunakan tumis tempe dengan pakcoy dan brokoli dengan menggunakan nasi merah, di mana bahan-bahannya yaitu tempe orek, brokoli, bawang putih, bawang merah, minyak goreng, cabai merah, dan nasi merah. Dimana total kalorinya yaitu 470 gram dan memiliki protein 25,565 gram protein. Dan untuk makan malamnya kita menyediakan buah naga, keripik pisang, dan es kopi, dimana ketiga macam itu memiliki jumlah protein 299 kalori dan memiliki protein yaitu 2,59 gram protein. Untuk hari ke-6 kita menggunakan susu coklat panas, singkong rebus, dan bakwan sebagai menu sarapan di pagi hari. Dan ketiga macam makanan tersebut memiliki 474 kalori dan memiliki protein sebanyak 10,9 gram protein. Untuk makan siangnya, di sini kita menyediakan gizi omurice, yaitu terdiri dari nasi putih, bawang bombay, bawang putih, saus tomat, minyak goreng, saus sambal, dan lada putih bubuk, di mana total jumlah kalori tersebut sebanyak 380 kalori dan memiliki protein sebanyak 10,686 gram protein. Dan untuk makan malamnya kita menyediakan puding susu mangga, jus strawberry, dan buah mangga, di mana dari ketiga macam tersebut memiliki jumlah kalori sebanyak 436 kalori dan memiliki protein sebanyak 2,62 gram protein. Untuk hari ke-7 kita menggunakan jagung rebus, tahu goreng, dan es teh untuk sarapan makan paginya, yaitu memiliki jumlah 411,5 kalori dan memiliki jumlah protein yaitu 14,835 gram protein. Untuk makan siang kita menggunakan sandwich jamur dan minum susu, di mana di sandwich jamur itu terdapat roti tawar, selada, saus tomat, saus sambal, jamur kancing yang memiliki jumlah kalori sebanyak 468 kalori dan memiliki protein sebanyak 29,66 gram protein. Untuk makan malam ya, kita menyediakan sayur lodeh, nasi uduk, dan susu jahe, di mana ketiga tersebut memiliki jumlah kalori sebanyak 425 kalori dan memiliki protein sebanyak 9,2 gram protein. Kita lanjut pada bagian SWOT analysis. Untuk SWOT analysis, bagian pertama yang akan kita jelaskan adalah strength. Keuntungan yang pertama pada diet junk food vegan ini adalah kebutuhan gizi yang selalu tercukupi. Ya karena diet junk food vegan ini dia tuh kan bahan makanannya itu kan selalu berbahan dasar dari sayuran, yang dimana sayuran itu kan mengandung khasiat yang banyak sekali ya, seperti vitamin-vitamin, magnesium, asam folat, kalsium, kalium, segala macam tuh lengkap pokoknya di vitamin itu. Makanya kebutuhan gizi yang selalu tercukupi, walau tidak semuanya. Menu yang kedua ada menu yang beragam. Banyak sekali bahan makanan yang bisa dimanfaatkan untuk dihasilkan menjadi junk food vegans, ya karena kita bisa sekreatif mungkin buat makanan apapun menjadi makanan junk food vegan selama itu bahan dasarnya itu dari sayuran, tidak menggunakan daging sama sekali.
Dan yang ketiga, mengurangi pemanfaatan hewan sebagai bahan makanan pokok dan menjaga lingkungan ya, karena tujuan lain dari mengikuti tren lifestyle vegan ini adalah untuk mengurangi pemanfaatan hewan tersebut, karena orang-orang yang mengikuti tren ini percaya bahwa dengan mengurangi penggunaan hewan sebagai bahan makanan pokok itu bisa melestarikan mereka. Dan yang terakhir adalah long lifespan ya. Dari beberapa penelitian, ada yang bilang bahwa orang-orang yang mengikuti lifestyle vegan ini di seluruh dunia itu terhitung bisa mengurangi angka kematian hingga 8,1 juta per tahunnya. Selanjutnya, kita masuk pada bagian weakness. Yang pertama, tidak semuanya bisa tercukupi dengan baik. Maksudnya adalah walaupun makanan yang dikonsumsi semuanya itu adalah berbahan dasar non-hewani, ya walaupun dia dibilang semua gizinya sudah tercukupi, tetapi tidak semuanya benar-benar tercukupi. Seperti contohnya itu vitamin B12, karena vitamin B12 itu berasal dari daging, susu, dan telur, yang which is di diet vegan ini tidak boleh mengonsumsi daging, susu, dan telur. Dan yang kedua, harganya yang mahal ya. Perbedaan harganya untuk burger normal, contohnya, dengan burger yang vegan itu harganya bisa beda 20.000 hingga 30.000. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan tentang SWOT analisis untuk bagian opportunity dan threat. Untuk opportunity-nya, yang pertama, adanya tren diet yang cukup tinggi di kalangan anak muda. Hal ini dapat dilihat dari akhir-akhir ini yang semakin banyak anak muda yang mulai memperhatikan penampilan mereka dan mulai mencari program diet yang cocok. Yang kedua, mampu mengubah perilaku makan konsumen menjadi lebih sehat, yang nantinya bisa berpengaruh terhadap meningkatnya kesehatan jantung, mengurangi diabetes, menurunkan berat badan, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, meningkatnya jumlah orang vegan. Karena program junk food vegan diet ini jarang ditemukan, pastinya orang-orang akan tertarik untuk mencoba hal baru, di mana nantinya bisa berpengaruh terhadap semakin meningkatnya populasi atau jumlah orang yang mengonsumsi makanan vegan. Lalu untuk threat-nya yang pertama, banyak jenis diet yang lebih terkenal. Karena meningkatnya tren diet, maka muncul juga program diet yang lebih terkenal seperti program diet mayo, diet rendah karbohidrat, maupun diet lainnya yang bisa menjadi ancaman bagi program diet ini. Yang kedua, yaitu tidak semua orang menyukai makanan vegan. Karena banyak orang yang beranggapan bahwa makanan berbahan dasar vegan itu tidak akan seenak makanan yang lainnya. Dari penjelasan yang sudah dijabarkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa junk food vegan diet ini merupakan salah satu program diet yang tidak memiliki kandungan hewani dan hanya menggunakan bahan-bahan vegan seperti sayuran, biji-bijian, ataupun kacang-kacangan sebagai pengganti daging. Junk food vegan diet ini juga memiliki beberapa manfaat, yaitu membantu menurunkan berat badan dan juga meningkatkan kesehatan tubuh seperti program diet pada umumnya. Lalu, kelompok kami juga memiliki beberapa saran untuk orang-orang yang ingin menjalankan program junk food vegan diet. Yang pertama, harus adanya komitmen saat ingin menjalankan diet. Karena hasil dari program diet ini baru bisa dirasakan dalam jangka waktu yang cukup panjang, maka dari itu harus adanya komitmen dan konsistensi yang kuat dalam menjalankan program ini. Lalu akan lebih baik apabila junk food vegan diet ini diimbangi dengan adanya olahraga yang teratur. Karena dengan berolahraga dapat membantu memaksimalkan hasil diet ini. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa.